Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Har dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua adalah struktur teks laporan percobaan. Nah, pada pertemuan kedua ini, Bu Har akan membahas mengenai ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Yang pertama adalah melaporkan hasil percobaan. Ingat ya nak, ketika kalian melakukan suatu percobaan, ketika sudah selesai, bukan berarti tugasmu kelar. Ya, berarti setelah selesai ada tugas selanjutnya, yaitu membuat laporan. Jadi hasil dari percobaan kalian adalah nanti dilaporkan ke Bu Har. Bu Har, ini laporan hasil praktik saya. Justru yang menjadi penilaian utamanya adalah di hasil atau di laporannya, ya. Jadi bukan semata-mata kalian sudah melakukan tugas, melakukan percobaan, setelah itu kelar. Tidak, justru yang menjadi penilaian utama oleh Bu Har adalah laporan hasil dari praktik yang kalian lakukan, ya. Yang kedua adalah percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Biasanya dalam penelitian atau dalam percobaan, biasanya kan yang diteliti adalah yang berhubungan dengan ilmiah. Misalnya kita sekarang lagi masa pandemi gitu ya, para ilmuwan gitu ya, itu akan melakukan suatu percobaan bagaimana mencari vaksin ya untuk virus corona ini. Nah, biasanya mereka melakukan percobaan itu gitu ya. Dan yang biasanya dipakai untuk percobaan kan biasanya pelajaran ilmiah. Tapi berhubung di sini bahasa Indonesia gitu ya, jadi tidak hanya pelajaran ilmiah saja ya, tidak berhubungan dengan ilmuwan saja atau ilmiah saja gitu. Jadi Bu Har nanti akan membebaskan kalian untuk melakukan suatu percobaan, terserah apa yang ingin menjadi percobaan kalian gitu ya. Yang ketiga adalah teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan dulu tujuan. Dari awal Bu Har bilang kalau mau melakukan suatu percobaan harus tahu dulu tujuannya. Apapun kalian ingin melakukan sesuatu pasti harus tahu dulu tujuannya, ya. Jadi jangan hanya sekedar saya mau meneliti ini gitu loh, tapi kalian gak paham tujuannya untuk apa. Kayak kemarin contoh membuat telur asin, tujuannya apa? Oh, untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat bahwa telur asin itu tidak semata-mata menjadi asin sendiri, ya. Oh, ternyata telur asin itu harus ada prosesnya supaya menjadi asin gitu. Jadi tujuan pembuatan telur asin ingin memberikan suatu informasi bahwa telur yang tawar gitu ya, biasanya bisa dijadikan telur asin. Paham ya nak ya? Ya, berikutnya adalah memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Jadi ketika ingin melakukan suatu percobaan, sediakan bahan dan alat. Ingat, dari pertama Bu Har bilang harus tahu membedakan mana yang namanya bahan, mana yang namanya alat. Kalau kalian ingin membuat suatu percobaan ya, dalam hal ini dalam bidang ilmiah, misalnya dalam bidang ilmiah itu kan kita berkaitannya dengan pelajaran IPA. Kalian ingin melakukan suatu percobaan, misalnya membuat lampu hijau. Nah, kalian harus tahu kira-kira kalau lampu ini bahan atau alat. Jadi jangan sampai salah menyimpannya ya, salah menulisnya. Paham nak? Berikutnya adalah memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Memaparkan prosedur ya, prosedurnya kayak apa? Ya, urutannya kayak apa dalam melakukan suatu percobaan. Membuat telur asin, kira-kira awal dari membuat telur asin itu apa sih gitu loh ya. Misalkan kalian mau mencari telur
telur kampung atau telur bebek gitu kan. Kira-kira setelah telur bebek misalkan ya, ini contoh telur bebek sudah dapat, awalnya itu bagaimana gitu. Itu berstruktur, itu namanya prosedur ya, tata cara. Selanjutnya memaparkan pencatatan hasil percobaan. Jadi ketika awal kalian mau melakukan satu percobaan, dari awal sudah dicatat. Hari pertama, oh kalian misalnya membuat telur ya, kalian membeli telur gitu ya. Nanti di hari kedua gitu kan, telurnya sudah mulai dibalut ya, dibalut dengan abu gosok misalnya gitu, atau pecahan genting ya, genteng, tahu kan genteng yang di atas rumah itu ditumbuk ya, ditumbuk lalu dikasih garam, abu gosok pun dikasih garam ya, dibalut itu telur dengan garam. Hari ketiga ya, dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap, jangan taruh di luar ya, misalnya ditaruh di kolong tempat tidur gitu ya, atau di manalah gitu, supaya nanti jangan terkena cahaya. Hari keempat gitu. Tapi ketika kalian melakukan suatu percobaan, sering-sering dilihat gitu ya, atau misalnya menanam pohon toge. Pohon toge itu kan berasal dari mana? Dari kacang hijau ya, itu boleh dijadikan percobaan. Dari kacang hijau awalnya bagaimana ya, ketika kalian misalnya menanam kacang hijau, di hari pertama itu nanti kacang hijaunya bagaimana, sampai di hari terakhir misalnya Ibu Har dikasih waktu seminggu, sampai di hari ketujuh itu kira-kira jadi toge atau tidak ya. Jadi seperti itu, jadi ditulis, dicatat hasilnya. Lalu di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Jadi ditulis gitunya ya, simpulannya. Oh gitu loh. Ketika misalnya sudah selesai semua, ditulis dari awal pada hari pertama gini sampai terakhir. Paham nak sampai di situ ya? Mudah-mudahan paham. Nah ini ada kelanjutannya, harus mengandung fakta. Fakta itu apa sih? Berarti kan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang berdasarkan kenyataan, itu fakta. Kalau sesuatu yang berdasarkan fakta, berarti harus benar-benar diapain nak? Harus benar-benar diteliti gitu loh ya. Tidak mungkin kalian melakukan suatu laporan kalau tidak melakukan suatu penelitian. Berarti mengandung fakta. Bersifat objektif. Artinya apa? Kalau objektif itu kan tidak memihak, ini ya, tidak memihak salah satu pihak gitu loh. Ini sebenarnya kalau bersifat objektif itu sama aja dengan fakta ya. Ini loh hasil penelitian ini tidak mengada-ngada gitu loh. Objektif, apa adanya, itu maksudnya objektif ya. Harus ditulis sempurna dan lengkap. Berarti kalau ditulis sempurna dan lengkap itu berdasarkan dengan laporannya nanti ya. Awalnya apa, tujuannya gitu ya. Yang kedua bahan dan alatnya apa. Yang ketiga ya, langkah-langkah dalam percobaan itu apa. Yang terakhir hasilnya bagaimana. Yang kelima adalah simpulan. Itu maksudnya ditulis sempurna dan lengkap. Berikutnya adalah tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Ya di sini sih sebenarnya ini kalau penelitiannya itu berdasarkan yang susah ya, misalnya kayak penelitian kalau kuliah itu kan menyusun skripsi, ini harus dipakai nih gitu ya. Kalau kita kan hanya sederhana ya, percobaan yang dilakukan hanya sederhana, lalu disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunannya logis. Jadi ketika membuat laporan jangan hanya salah-salah aja ya nak ya,
Jangan cuma gua kan ngerjain tugas doang. Enggak, ibu nggak mau ya. Bu Har nggak pernah mau seperti itu ya nak ya. Selanjutnya adalah cara membuat teks laporan percobaan. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasilnya ke dalam teks laporan percobaan. Bagaimana sih caranya? 1. Menulis struktur dari teks laporan percobaan. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu dengan cara membuat strukturnya. 1. Menulis judul. Judulnya ditulis, membuat telur asin, membuat pohon toge, itu judul. Yang kedua, tujuan percobaan. Kayak tadi Bu Hari udah jelaskan ya, apa sih tujuannya kalian melakukan suatu percobaan itu. Yang ketiga, alat serta bahan yang dipakai. Jadi bahan dulu di atas, alat di bawah, dan langkah awal sampai akhir percobaan. 2. Tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan atau gambar agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasilnya. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Ketika kalian ingin membuat laporan, itu usahakan laporannya berupa tabel ya. Telur asin. Jadi hari pertama apa dulu, di hari kedua gimana, sampai di hari ke-7 itu bagaimana membuat pohon toge. Yang pertama, hari pertama itu kacang hijau diapain dulu, di hari kedua bagaimana ya nak ya. Jadi usahakan membuat tabel biar yang membaca paham gitu. Yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Sudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah ya jadi sebuah teks. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai sesuai teks percobaan ya. Jadi setelah selesai semua, kamu bikin kerangkanya ya, kerangkanya lalu dijadikan teks gitu ya. Maksudnya dijadikan teks itu seperti paragraf gitu loh ya. Laporan hasil percobaan pada hari Minggu tanggal sekian gitu kan, saya melakukan suatu percobaan gitu ya. Itu dibuat misalnya menjadi 4 paragraf gitu ya. Paham ya nak ya? Lalu yang berikutnya adalah tujuan teks laporan percobaan. Jadi tadi ibu bilang, Bu Har bilang harus ketika melakukan suatu percobaan harus ada tujuan. Apa sih? 1. Memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Tujuannya membuat teks laporan percobaan karena memang ingin melaporkan, ingin memberikan laporan kepada Bu Har atas percobaan yang saya buat. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Ini sebenarnya hanya untuk yang percobaannya lebih besar ya. Kalau kalian kan hanya sederhana saja. Menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Jadi memberikan sumber informasi ya yang akurat dan terpercaya. Artinya apa? Ya, ketika kalian melakukan suatu penelitian atau percobaan kepada telur asin gitu kan, bahwa telur ini memang asin. Kok bisa asin? Karena memang sudah merupakan percobaan gitu loh ya. Jangan kalian ketika beli telur biasa ya, telur ayam yang biasa di warung, terus kalian katakan ini telurnya asin loh gitu. Kok bisa gitu kan? Itu mah bohong gitu ya. Berarti itu tidak akurat atau tidak terpercaya. Lalu menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Jadi ketika sudah melakukan suatu laporan ya, itu bukti bahwa kita pernah loh melakukan suatu penelitian di SMP gitu kan. Kali saja membangun siswa nanti akan ada yang menjadi ilmuwan gitu ya, menjadi peneliti gitu kan. Kita nggak tahu ke depannya gitu ya. Jadi ketika melakukan suatu ilmuwan, kita kan dulu pernah diajarin Bu Har gitu kan, membuat suatu penelitian atau suatu percobaan. Paham nggak? Oke, berikutnya adalah yang terakhir, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Biasanya setiap teks, setiap materi kita belajar, ingat di kelas 8 kemarin nak, bahwa
setiap habis materi itu kita mempelajari kaidah, ya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidahnya dalam teks laporan percobaan adalah menggunakan sinonim atau antonim, ya. Umumnya pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian angka percobaan. Kedua, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Misalnya bikin telurnya ada berapa? Oh, 4.